Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Prasetyo dengan NIM 230411100166. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan materi kebersamaan dalam pluralitas agama. Baiklah, akan kita mulai. Yaitu dalam materi terdapat definisi pluralitas secara umum, definisi pluralitas secara agama, pandangan Islam mengenai pluralitas, kemudian contoh kasus yang ada di Indonesia, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari materi tersebut. Definisi pluralitas. Definisi pluralitas secara umum adalah kejamakan orang banyak atau bisa juga diartikan sebagai keberagaman. Jadi pluralitas itu adalah keberadaan dari sejumlah orang atau kelompok dalam satu masyarakat yang berasal dari latar belakang yang berbeda. Contohnya yaitu pria, wanita, dan anggota keluarganya. Merupakan bentuk dari pluralitas dari rangka kesatuan keluarganya itu sendiri. Kemudian pria dan wanita dan anggota keluarga tersebut inilah yang disebut sebagai keutamaan dan kekhasannya tertentu. Dengan kata lain, pluralitas itu tidak dapat terwujud tanpa adanya antitesis dari suatu kesatuan. Dalam Al-Quran sendiri juga mengakui adanya pluralitas yang tercantum dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22 yang terdapat, yaitu dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah pencipta langit dan bumi dan perlainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman suku, bangsa, ras adalah yang jadi sunatullah. Inilah yang dikatakan sebagai pluralitas menurut Islam, sebagaimana diciptakannya berbagai suku dan budaya di penjuru dunia. Kemudian ada definisi pluralitas secara agama. Pluralitas secara agama adalah keragaman agama yang berkumpul dalam suatu masyarakat tertentu. Seseorang bisa disebut manusia yang berpluralitas agama jika dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan kemajemukan dalam agama tersebut. Dengan kata lain, itu dalam pluralitas agama, tiap pemeluk agama dituntut untuk mengakui adanya berbagai agama sebagai sunatullah. Artinya dari tersebut itu tidak mungkin bisa disamakan antara satu dengan yang lain. Tiap pemeluk agama tidak hanya mengakui adanya perbedaan agama, tetapi juga memahami dan menghormati perbedaan yang ada, sehingga memungkinkan suatu persatuan yang kuat dalam masyarakat tersebut. Kemudian ada pandangan Islam mengenai pluralitas tersebut. Dalam Al-Quran mengakui terhadap pluralitas agama. Al-Quran di samping membenarkan, mengakui keberadaan eksistensi agama-agama lain, juga memberikan kebebasan untuk menjalankan ajaran-ajaran masing-masing. Jadi ini adalah sebuah konsep secara sosiologis dan kultural menghargai keberagaman, tetapi sekaligus secara teologi juga mempersatukan keragaman tersebut dalam satu umat yang memiliki kitab suci ilahi.
Pengakuan Al-Quran terhadap pluralitas dipertegas lagi dalam khutbah perpisahan Nabi Muhammad, sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, ketika Nabi menyatakan bahwa kamu semua adalah keturunan Adam, tidak lebih orang Arab terhadap orang lain, tidak pula selain Arab terhadap orang Arab, tidak pula manusia yang berkulit putih terhadap orang yang berkulit hitam, dan tidak pula manusia yang berkulit hitam terhadap orang yang berkulit putih kecuali karena kebajikannya. Jadi khutbah tersebut itu menggambarkan tentang persamaan derajat dari derajat umat manusia di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada perbedaan orang Arab maupun orang yang non Arab. Yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya masing-masing. Sebagaimana firman dari Allah, yaitu sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Kemudian contoh kasusnya pluralitas agama, seperti bencana gempa bumi yang berada di Cianjur tahun 2022 bulan November. Jadi semua masyarakat yang ada di Indonesia itu saling membantu, membantu dari segi bidang kesehatan maupun ekonominya, seperti membantu dalam bidang kesehatan, bantu dalam bidang peralatan seperti tenda dan juga logistik seperti makanan. Mereka tidak membedakan mana agama tersebut. Mereka membantu berdasarkan jiwa kemanusiaan tersebut. Kemudian contoh yang kedua, toleransi yang tinggi di Bali antara umat agama lain yang saling menghormati. Jadi di Bali itu mereka itu saling menghormati, seperti orang Muslim yang berada di sana, jika ada umat Hindu di sana, mereka akan menghormatinya dengan tidak menyalakan mikrofon saat sholat. Dan juga sebaliknya, orang Hindu juga menghormati orang Muslim, menjaga seperti kondusif itu, seperti hari-hari kebesaran gitu. Kesimpulannya, jadi kebersamaan pluralitas dalam agama itu menunjukkan bahwasanya perbedaan yang terjadi dalam lingkup agama itu dapat memungkinkan suatu kesatuan yang kuat dalam suatu negara yang memiliki perbedaan agama yang dianut oleh warganya tanpa membedakan agama mana yang paling benar. Jadi agama yang paling benar itu urusan percaya masing-masing. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.